bro. Jualan sida segede. Masih dadang. Sida jualan segede malik baun. Nah, tak. Ya harus ini jualan sekedar sabau kan. Oke, pas. Pas. Oke. Salam bahagia, saya Guru Dana menyapa teman-teman sekalian yang menyaksikan podcast pada kesempatan hari ini. Oh bah. Batok nih. Udah bawa kan dekat. Wah, oke. Baik mitra Guru Dana, saya host. Kacau ini ya. Wah, kanan. Sorry. Halo sahabat Guru Dana, hari ini saya kedatangan tamu dan topik yang akan kita coba ulas tentang destinasi. Ya tentu destinasi yang favorit ya, yang teman-teman lagi sasar nih untuk berlibur. Nah jadi sudah pergi ke mana saja nih setelah liburan, kemudian apa yang pernah dilakukan? Mungkin di sebelum semester mungkin ada rencana apa dan apakah memang pernah lakukan perjalanan atau meninjau salah satu destinasi wisata ya, jadi bisa salah satu deh yang mana yang lebih dulu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Budi Pangestu. Oke. Sebelumnya saya pernah pergi ke Pantai Gerupuk namanya, di Lombok Tengah. Itu dia di paling ujungnya di Kuta Mandalika itu, kanannya. Tahun 2019 kayaknya aksesnya masih kurang bagus ya. Tapi kemarin terakhir 2022 itu sudah lumayan bagus di sana. Lumayan bagus ya. Jadi ada pengalaman apa di Gerupuk itu? Kalau dulu kan sebelum kayak Mandalika digaungkan kan masih biasa tuh infrastruktur, misalkan kalau yang fisik ya, yang jalan itu kan tidak begitu bagus. Sekarang itu apa yang disaksikan lebih menarik untuk dikunjungi? Lebih ke cabang olahraganya sih. Olahraga. Iya. Di sana itu ada kayak camp skate, ada yang surfing gitu, olahraga ekstrim gitu di sana. Jadi kita berkunjung itu kayak check spot namanya. Per 1 bulan sama komunitas barengan gitu, sambil liburan gitu kan. Jadi di sana itu kayak menarik banget, banyak ada. Kalau kita mau lihat sunset bisa kita naik bukit. Kalau kita mau makan ada restoran dan sebagainya, penginapan villa banyak, itu pun harga terjangkau. Terlalu mahal ya? Iya, terjangkau. Kalau nginep kira-kira berapa per malamnya? Kalau di homestay itu sekitar 150 bisa ya? Bisa. Itu include breakfast atau lunch enggak ya? Hanya nginap saja ya? saja. 150. Kelas homestay kayak guest house gitu. Kayak guest house. Untuk villa sekitar berapa juta ya per malam? Oh, mahal ya. Mahal. Oke. Pernah nyoba enggak di zona spot itu? Pernah. Cuma sekedar bayar ya enggak? Enggak. Itu kayak camp dah. Siapa yang mau silahkan. Itu dia punya park gitu, taman skate. Lalu di atasnya itu ada restoran. Jadi kalau mau makan silahkan, kalau mau olahraga juga silahkan gitu. Bebas ya? Iya. Oke. Pernah ke sana? Kalau saya sih dulu ada rencana menuju ke sana tapi nggak jadi, sampai sekarang belum pernah ke Pantai Gerupuk itu. Pantai Gerupuk. Tapi sering sih mendengar namanya Pantai Gerupuk. Saya kebetulan itu dari dulu ya, masa kuliah itu kan sering ke sana bawa tamu. Ya ke Gerupuk, ke Seger gitu kan, jadi sering sekali. Bahkan itu ke baratnya, ke yang ke kan kalau nyampe Kuta itu kan ada tuh pertigaan yang ke kanan ke atas gitu, yang arah ke itu ke
pantai yang agak kayak cekungan itu, Mawun. Mawun ke barat itu. Ya. Oke, jadi sering sekali saya ke sana. Oke. Nah, selain dari wisata sport itu, kalau teman-teman ada pernah ke ke air terjun atau pernah mendaki gunung, itu pernah? Kalau saya sih memang kalau masalah destinasi Nah. Ini berbeda daripada teman barusan. Kalau saya itu menuju lebih senangnya sih ke area Sembalun. Oh, ke Sembalun. Oke. Namun kebanyakan orang itu palingan cuma mentok di area pusuknya doang. Tapi kebetulan ada mungkin 1 tahun yang lalu bersama satu keluarga, itu full satu keluarga, dan juga bawa tamu sih dari Jakarta itu waktu itu. Kita pengen explore nih Sembalun kayak gimana. Jadi ada satu masukan, coba nih explore ke area Sembalun tapi wahananya air terjun gitu. Oke. Ya, kita searching di mana sih air terjunnya ini di dekat Sembalun. Ternyata banyak sekali air terjun di sana, tapi yang familiar itu namanya air terjun Mangku Sakti. Oke. Itu yang pengen sekali kita kunjungi. Dan kebetulan tamu yang kita bawa ini kan orang Jakarta nih, pengen banget sama yang namanya Mangku Sakti. Dari namanya aja udah kayak menggoda gitu. Jadi kita telusurin udah sampailah di gerbangnya, muncul beberapa pertanyaan di sana. Setelah berada di area pintu masuknya itu bukan seperti kita di Lombok. Karakteristik di area menuju Mangku Sakti itu seperti ke Bali dia. Timbullah suatu pertanyaan di sana, kok di sini banyak orang beragama Hindu ke Bali gitu. Ke panitia, ke pengelolanya, jadi zaman dahulu itu orang-orang Bali itu pindah menuju Lombok. Dan di mana kalau kebiasaan orang Hindu itu di mana titik air di sana mereka tinggal ya. Kebetulan di Mangku Sakti itu kan sumber mata airnya. Jadi di sana mereka tinggal, banyak sekali perjuangan menuju sana sih. Ke Mangku Sakti. Mangku Saktinya, di aksesnya juga asli itu mah parah sekali. Akses menuju terjal sekali. Itu pakai apa ya? Jalan kaki ya, atau bisa pakai motor gitu atau akses menuju kalau masih apa namanya? Pas masuk pintu gerbang itu bisa pakai mobil. Tapi nanti lama kelamaan itu jalan itu makin mengecil, jalan setapak jadinya. Jadi makin terjal. Dan juga kalau di musim hujan asli parah sekali. Jalannya itu tanah, bukannya aspal lagi, tanah liat. Jadi licin sekali kalau pakai motor. Sarannya sih pakai jalan kaki saja. Ya bersabar sih, jauh sekali. Mungkin perkiraannya 3 km lah baru kita sampai. Soalnya kan naik turun kita. Berarti kan lumayan lumayan jauh berarti ya. Jadi butuh stamina gitu ya. Kalau untuk nginep ada enggak di sana? Kalau nginepnya nggak ada. Enggak ada. Akses menuju ke air terjunnya pun listrik nggak ada. Listrik nggak ada. Kalau misalkan untuk keperluan camping gitu diizinkan nggak sama pengelola? Sampai setahu saya sampai saat ini belum ada. Soalnya kan kayak fasilitas yang mendukung itu kayak listrik, internet itu belum terjamah di sana. Belum ada. Yang ke dalam ya? Iya, belum ada. Soalnya kan bawah sekali tempat air terjunnya. Itu di Mangku Sakti itu di Sembalun mana? Masuk Sajang ya kayaknya. Sajang. Kayaknya masuk Sajang. Bawah sekali dia. Oke. Itu satu daerah sih kayak air terjun Madu namanya di sana. Satu daerah, banyak air terjun di sana. Itu kayaknya ketinggiannya berapa itu? Itu Mangku Sakti itu? Ketinggiannya kurang lebih 30 meter sih. Ketinggian air terjunnya. Itu hanya sekedar untuk mandi kah atau memang ada kepercayaan bagi masyarakat lokal itu untuk berobat? Kalau masalah untuk kepercayaan sih nggak ada, tapi kebanyakan bukan hanya mandinya di sana, tapi untuk masyarakat lokalnya itu kebanyakan pergi untuk berburu hewan di sana. Masih kayak hutan. Masih belantara lah. Belantara. Makanya disarankan nggak sampai malam sih di sana. Soalnya akses lampunya nggak ada. Tapi kan bisa bawa senter kan seharusnya. Ya alam kan nggak tahu gitu. Alam nggak tahu ya, betul.
Nah, berarti kita bisa berkunjung ke sana itu pagi-pagi saja begitu ya. Pagi pulang sore lah gitu ya. Pagi Asalkan jangan malam lah. asalkan gitu ya. jangan malam saja. Akses listriknya kan nggak ada, sama internet sih belum terjamah di sana. Oke. Ya, kalau Masnya pernah ke Mangkusakti? Kalau daerah pegunungan sih SMA terakhir ke Gunung Rinjani. Gunung Rinjani, mendaki gitu. Iya, Oke, itu berapa rombongan? kita itu berenam kalau nggak salah. Iya, kalau berenam. Iya, iya. Kebetulan kita punya teman sendiri dari Sembalun. Itu Sembalun Bawak Nau. Oke. namanya. Oh, lewat sana ya, Mas? Iya. Ah, iya. Dia sekaligus jadi pemandu kita waktu itu. Oh, oke. Iya. Temannya ya? Iya. Oke. Kita pertama itu melewati akses kayak persawahan, sawah-sawah orang gitu. Oke, oke. Waktu itu bisa kita bilang lewat jalur apa ya, jalur tikus bisa kita bilang gitu, kayak oke. kayak nggak resmi gitu lah. Oh, iya. Ya ilegal bisa kita bilang. Mohon maaf. Oh, iya. Waktu itu pertama kita dari sawah, kemudian lewati kayak hutan gitu ya, kayak hutan, terus sungai kering sekitar dari bawah itu subuh menuju atas sekitar jam 5 sore. Oke. Sampai bawah Segarana udah maghrib lah. Makanya orang-orang kok heran, ini dari subuh sampai sini udah bisa maghrib gitu. Ternyata kitanya aja nggak nikmatin gitu, langsung ngasal jalan gitu. Orang-orang pada nikmatin di posko 1 nginep dulu lah gitu kan, posko 2 nginep, kita mah los aja. Sekarang cepat nyampe ya? Iya, Cepat nyampe gitu saya ya. itu pun dengan peralatan seadanya waktu itu Seadanya. ya. Nekat gitu, belum pernah naik bukit, belum pernah naik ini, langsung gunung. Apalagi gitu. gunung ya. Iya. Ya. Tetapi nikmat ya Anda itu naik gunung itu. Nikmat, bisa kita bilang nikmat. Saya termasuk ya yang pernah ditawarin banyak temen itu, ayo kalau mau berlibur sekali-sekali lah kita nanjak gitu kan. Jadi ayo kita mendaki, naik gunung. Nah tapi kan saya termasuk orang yang takut ketinggian gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya di lantai 3, lantai 4 itu waduh susahnya minta ampun. Takut ya benar, takut sekali ngelihat ke bawah. Iya. Nah, jadi ada apa ya? Fobia. Iya, fobia Ya, ya, fobia. gitu ya, fobia ketinggian itu. Ketinggian. Nah, malahan kalau naik enggak terlalu takut saya ya mungkin. Nah, pas turunin tuh kok lihat bawah itu aduh. Itu sudah lutut itu mau copot rasanya gitu. Tapi enak ya. Maksud saya itu orang kok begitu menikmati ya, jauh-jauh dari luar kota, luar daerah itu datang hanya sekedar untuk mendaki gitu. Oke. Kemudian kalau kalau mendaki itu apa sih yang perlu dipersiapkan gitu? Perlu enggak misalkan bahan makanan atau logistik yang cukup gitu, yang makanan yang bisa, atau mungkin bisa hanya sekedar mie atau bawa air gitu? Yang pertama sih yang paling penting tuh mental. Oke. Mental sama tenaga kita. Nah, itu kan butuh tenaga yang banyak nih. Jadi sebisa mungkin kita persiapkan diri jauh-jauh hari lah. Jangan kayak kita dulu baru seminggu rencana, minggu depannya udah Sudah cus langsung. langsung berangkat ya. Jadi persiapan dari bawah itu kurang dari segi logistik, kayak makanan dan minuman itu sampai minta kita Oh waktu iya, itu. iya. Ya tapi kan kata orang juga begini ya, kalau direncanakan biasanya tuh susah sekali itu jadinya gitu. Benar. Nah kalau tanpa direncanakan jadi sesuatu yang tiba-tiba, nah biasanya cepat gitu. Iya. Mungkin itu ya. Iya. Oke. Nah kalau di Mangkusakti ini, saya termasuk orang yang belum ke sana ya, ke Mangkusakti. Tapi kalau melihat gerbangnya itu kan sering. Ya. Kalau saya naik ke Sembalun, kemudian dari Pusuk Sembalun turun misalkan yang mau arah ke Obal-Obal gitu kan, sering sekali tuh saya lihat dia di pinggir jalan di sebelah kiri gitu ya. Nah, itu kalau di Mangkusakti itu apa hal yang menurut Mas itu unik lah untuk disampaikan, dan kira-kira recommended enggak untuk teman-teman berkunjung ke air terjun itu? Nah kalau enggak misalkan mana destinasi lain selain dari air terjun Mangkusakti yang direkomendasikan untuk orang bisa datang? Kalau bahas tentang uniknya, Mangkusakti ini memang unik. Mulai dari gerbangnya itu kan kita sudah melihat karakteristiknya itu bukan di Lombok, jadi kayak berasa di Bali gitu. Oke. Dari kultur masyarakatnya. Terus yang kedua, di perjalanannya itu masih hutan belantara gitu.
nanti kalau mungkin teman-teman yang pergi ke sana mungkin kalau lagi hoki lah bisa menemukan masyarakat sekitar yang lagi berburu. Saya baru pertama kali melihat babi hutan itu di sana. Jadi sempat ada wawancara sama masyarakat yang berburu. Oh memang ini tempat berburu, ya memang ini tempat berburu gitu, ungkap masyarakat sekitarnya. Karakteristik dari keindahannya sih tiada dua menurut saya kalau masalah air terjunnya. Soalnya bukan saja airnya yang jatuh, tapi nanti ada kayak alirannya itu tempat keindahannya. Tapi udah satu tragedi sih katanya di sana, orang meninggal. Soalnya yang meninggal itu fotonya itu kan enggak hati-hati gitu, kayak di tempat terjalnya foto. Soalnya kan jatuh gitu. Jatuh langsung di bawah genangan itu. Kebetulan tinggi sekali sih di sana. Rutenya juga jauh, makanya harus siapin stamina sih. Ya kalau masih nggak mau kerepotan sih, bukan rekomendasinya ke sana sih. Lebih baik ya sekedar healing ke Sembalun saja. Sembalun saja ya. Mentok di Sembalun, ya menikmati mungkin tanaman stroberinya gitu. Ya kalau yang mau memacu adrenalin bisa dicoba di sana, recommended sekali gitu sih. Tapi yang enak-enak itu berangkatnya kapan? Yang enaknya itu berangkat dari rumah, kan saya ini dari Selong nih. Berangkatnya ya sekitar jam 9. Nanti sampai sana kan perjalanan santai, nanti sampai sana ya mungkin jam 11. Istirahat sebentar sambil isoma lah gitu. Nanti perjalanan menuju ke air terjunnya. Nanti baliknya itu ya mungkin sekitar jam 3 jam 4. Nanti sampai ke gubuknya Naman nanti yang naik. Iya. Oke, baik. Itu di Paku Sakti lah. Nah, ada pernah ngalamin hal-hal yang ya kan kalau kita berbicara tentang tentang hutan, tentang gunung, pasti tuh cerita orang itu ada hal yang mistis gitu. Ya pernah pernah dengar atau pernah mengalami mungkin. Jadi kebetulan di saat saya sama keluarga itu pergi, kan kita full pakai sepeda motor doang. Jadi kita yang muda-muda itu di bagian belakang, mengawal yang tua-tua. Jadi saya sama Misan itu pakai sepeda motor. Nah, Misan yang satuan itu di depan saya. Kebetulan pas kita jalan itu kan kita melihat ada garis polisi yang warna kuning itu. Udah ada kejadian, katanya orang meninggal di sana. Pas baru datang aja udah disambut kayak gini. Nah, jadi tragedi bisnisnya itu pas pulang. Tiba-tiba motor Misan ini kayak ngebul asapnya gitu. Dicek-cek tapi masih hidup motornya, asapnya full itu. Tumben selama saya melihat motor rusak itu tumben melihat asap kayak gitu banyaknya. Tapi masih dalam kondisi sehat, nggak ada. Pas kita center tiba-tiba udah langsung berhenti, nggak ada asap sama sekali itu. Itu udah mau maghrib itu kebetulan, soalnya kan musim hujan itu. Lama-lama pelan-pelan kita jalannya gitu. Makanya kok aneh sekali gitu. Terus ada banyak kayak teriakan dari belakang gitu. Ya nggak tahu sih halusinasi atau apa, tapi ya namanya hutan kan. Hutan ya benar. Jadi kayak ada resonansi lah gitu ya. Ya memang dulu ketika masih SD, SMP gitu kita sering diceritain masalah Gunung Rinjani gitu. Jadi gimana pengalaman orang yang naik, kemudian ada bau-bau mistis gitu. Nah, sampai saat ini itu memang masih diimami ya, maksud saya itu diyakini gitu ya. Oke. Dan kalau penduduk setempat misalkan nggak ada yang ngingetin gitu. Oke, kalau nanti mau masuk ini harus begini, dan kalau sudah nyampe segini harus begitu gitu, nggak ada ya? Ada sih, ada waktu itu bapaknya teman kita itu ngasih kayak disuruh baca gitu. Oke. Bapakku jari dulu, inangku jari mudi. Bahasa Sasaknya, ritualnya. Ya kalau bahasa Indonesianya itu bapak saya jadi depan, ibu saya jadi belakang. Nah, terus gua gimana gitu? Kita diupdate gitu sama orang tua. Oh gitu, iya. Ya setelah itu kayak baca biasa, niat untuk baik dan sebagainya. Pokoknya niat baik, insya Allah bisa ya. Oke, sehat. Tapi waktu itu juga kejadian ngeri gitu dah. Ada pendaki Jogja.
dia digulung di air terjun, ada air terjun di bawah. Hmm. Air terjun apa namanya kalau nggak salah, pokoknya ada pemandian air hangat di bawahnya air terjun gitu. Oke. Dia katanya ngambil air terus jatuh, tergulung lah di itu di aliran air terjunnya. Oke. Tapi nggak mati. Belum ditemukan sampai kita ke Segeraan itu. Iya, belum ditemuin orangnya, katanya ada orang hilang kan. Kita belum turun nih ke Segaraan, udah pikiran udah nggak karuan, pengen pulang terus. Udah nggak bener, udah nih saya bilang. Waktu itu kita turun belum ditemuin. Kita ngecamp kayak biasa, ada mancing di Segarana. Terus selang 2 hari baru ditemuin mayatnya. Oh, meninggal berarti. Iya, tim SAR datang dan semua. Kita barengan pulang sama mayatnya, kita bantu untuk Evakuasi. Iya, evakuasi barengan turun gitu. Oke. Ya, wah, pengalaman yang benar-benar Oh iya ya, berarti kan di tak luar hanya ekspektasi banget. pengalaman yang nikmat saja. Iya. Gunung itu ada juga yang apa, yang ngeri juga gitu ya. Oke. Tapi kalau berbicara gunung itu di posisi mana, di tempat mana yang paling menyakitkan dan di tempat mana sih yang paling enak gitu? Katanya sih ada kayak Bukit Penyesalan kalau nggak Oke, salah itu. oke. Di pos keberapa itu? Pos 3 kalau nggak salah. Nah, Ya, Bukit Penyesalan itu kalau kita ada bawah, udah nanggung nih, tinggal sebentar. Kalau kita nggak ada panas, aduh masih lama sama kayak juga gitu ya. gitu. Bukan sih malah kamar gitu ya. Perspektif orang kayak gitu. Oh iya iya. Jadi kita yang naik ya udah naik aja. Nah, aja lah, jangan apa mikir turun lah Ya, gitu ya. naik aja udah terlanjur juga. Oke. Kemudian ada nggak ketersediaan air itu di sana? Ada waktu itu, cuma rasanya tuh kayak rasa air belerang gitu deh. Oh, Karat-karat gimana. Oh, tapi enggak membunuh kan? Nah, itu kurang tahu saya. Tapi kan tetap kan buktinya sekarang kan enggak Iya. enggak mati, kita masih hidup gitu kan. Itu aja. Oh iya, oke. Kan Baik, logistik baik. kita kurang dan sebagainya. Ya. Oke, kalau kita berbicara tentang destinasi ya. Nah, sekarang nih mau saya tanya nih ke teman-teman yang dua ini. Kalau misalkan kita akan diminta untuk milih misalkan destinasi jenis apa yang menjadi favoritnya teman-teman? Apakah ngepantai kah? Ngegunung kah namanya? Atau mungkin ya usaha-usaha yang apa wisata-wisata yang membutuhkan adrenalin yang tinggi lah kira-kira untuk kita nikmati. Kira-kira teman-teman memilih mana? Kalau saya sih lebih milih ke pantainya. Pantai ya. Kenapa harus pantai? Karena adrenalin nggak terlalu terpacu tinggi gitu kalau dibandingkan dengan gunung. Oke. Sama kebanyakan sih waktu yang ditempuh kalau menuju akses ke destinasi ke pantai itu lebih singkat dibandingkan dengan gunung. Sama budget untuk ke pantainya lebih murah. Lebih murah ya. Oke. Lebih murah, terjangkau dan kurang resiko lah gitu ya. Kurang minim resiko. Itu kalau ngepantai gitu ya. Oke. Jadi oke. Kemudian kalau lokasi pantai? Kalau saya sih lebih ke kayak ke Mandalika tapi spesifiknya ke Bukit Merese. Oh, Bukit Merese. Oke. Yang di kayak Mandalika di Merese gitu ya. Oke. Apa sih yang bisa dinikmati di Bukit Merese? Kalau di sana itu view sunsetnya sih asli Yang bagus ya. Oke. View sunset. sunsetnya. Jadi punya saya dulu kenalan via sosial media lah. Oke. Yang ditahu destinasi wisata di Lombok yang terkenal itu cuma 2. Yang pertama Sembalun dan yang kedua itu Bukit Merese. Oh, oke. Jadi keinginannya temen dari kebetulan dari Bandung wajib kalau mau ke Lombok itu harus ke Yang 2 itu. yang 2 itu. Padahal itu banyak sekali yang Ya. lain juga yang tidak kalah Banyak. bagus ya. Tapi itu yang pengen sekali dikunjungi. Kunjungi Yang ya. 2 itu. Merese. Oke. Merese Sembalun. Ya kalau Mas ini apa? Kalau saya sih lebih ke destinasi yang berbau olahraga. Oh, olahraga ya. Ya, seperti yang tadi ya di awal ya. Oke. Kayak destinasi kayak ke pantai misal, kita bisa nemuin orang-orang surfing, olahraga Oh, surfing. oke. Itu bisa surfing nggak? Belajar sih, Oke. karena banyak kenalan surfing. Kan basicnya oke. juga main skateboard Oh, sebenarnya. oke. Cuma karena di pantai kayaknya beda itu, beda rasanya. Oke. Di darat sama di laut kan Laut beda. gitu ya. Oke. Tekanannya beda ya.
berarti kan bisa renang ya, pasti ya. Pasti harus bisa renang. Kalau nggak bisa Bagaimana orang lo kan surfing kalau bisa renang ya. Ya, itu ada loh di di bagian selatan itu di Kecamatan Jeroaru itu namanya kan Desa Sediwe tuh. Nah, ada itu kayak surfing. Jadi itu surfing yang pakai bantuan iya. layang itu ya. para layang. Yang ya keras sekali itu kan karena di sana kan angin itu kencang sekali gitu, ya, cocok sekali untuk olahraga itu. Ya, coba deh sekali-kali nanti kalau mau berkunjung, karena kan passionnya ya bisa dikatakan begitulah, olahraga. Jadi sport tourism itu ya sudah ngelihat coba di sana. Nah kebetulan di sana kan daerah saya itu dekat itu dari rumah sekitar 1 kilo kalau saya tidak salah itu. Jadi sering saya lihat orang bermain kitesurfing itu. Bahkan yang terakhir itu saya ketemu sama teman-teman dari Perancis itu yang saya bantu juga menaikkan layangnya gitu ya. Nah pas bermain tuh wah gila sekali. Jadi keren lah gitu kan. Nah kita kan hanya sekedar bisa bantu dan menikmati orang yang lagi nikmat bermain gitu ya. Oke. Kalau ke bagian selatan itu pernah enggak explore pantai? Lebih Kemana? Apa yang ditahu lah ada destinasi wisata di Ekas. Oke. Ekas. Di Grand Haven itu. Oh, itu di Heaven on the Planet. Heaven on the Planet. Heaven on the Planet. Heaven on the Planet. Iya. Terakhir tuh sama temen sih. Cuma sekedar kesana makan doang. Oh, oke. Itu ada teman juga di sana itu di Iya. Heaven on the Planet. Dia buka kursus surfing kayaknya kalau nggak salah. Iya, ada. Kalau nggak salah itu siapa namanya? Lupa saya. Sahman. Iya. Sahnam ya, Sahnam mungkin namanya. Itu teman saya dulu SMP itu bisa yang ngajarin orang surfing. Sebenarnya di daerah selatan itu kan potensi sekali itu. Kalau daerah pantainya coba areal surfing ada, kemudian kayak surfing itu ada. Pantainya itu luas sekali. Kemudian kan ada tuh pasir putih. Belum ada itu pasir hitam yang yang saya lihat itu dari mulai Ekas ya. Terus muter ke timur itu sampai ke Seriwe itu pantainya itu keren banget itu pasir putih, dan kan mereka masih bisa dikatakan virgin lah karena kan belum banyak dijamah itu banyak orang gitu ya. Jadi saya pikir keren ya. Jadi kalau suatu hari nanti mau berlibur ya ke selatan saja. Boleh. Di sana itu kan ada Pantai Kaliantan namanya, kemudian ada Pantai Cilinaya, kemudian ada namanya Pantai Cemara, kan ada namanya Pantai Galeri, ada yang Pantai Jempol, ada yang namanya Pantai Cemara Biru. Cemara Biru tuh keren banget itu. Arealnya kita sekitar 1 hektar lah. Keren banget itu karena dihiasi oleh cemara banyak. Yang sekarang itu kira-kira 2-3 meter lah tingginya. Tapi bagusnya di bawahnya itu bisa dipakai sebagai tempat tempat kemah yang luar biasa karena di atasnya juga di samping kanannya itu ada bukit yang ya kalau sekedar untuk sunset kemudian sunrise itu cocok banget, dua-duanya dapat ya. Dan yang paling tidak kalah menariknya itu ada sabana. Nah, jadi di samping kiri samping kanannya itu ada sabana, dan di pinggir itu di samping kiri itu kalau kita datang dari Selong itu hutan mangrove itu, dan itu diklaim sebagai hutan yang luas besar, dan bahkan mungkin ya kalau pengakuan dari beberapa narasumber mengatakan di sana itu yang terluas mangrove-nya karena itu kan 20 hektar arealnya itu katanya. Nah jadi kan kalau berbicara hutan mangrove itu kan cocok untuk wisata edukasi, bagaimana misalkan merawat mangrove, bagaimana penanaman, apa fungsi mangrove gitu kan. Kemudian apa saja hasil olahan mangrove, kan sekarang itu banyak yang ngambil sirup itu kan dari hasil olahan sana, karena kan untuk kesehatan itu bagus juga. Ya kan? Ya untuk yang ke sana. Nah, jadi ya sudahlah, suatu hari kalau dengan ada planning nyobalah ngepantai ke selatan, ke Seriwe ya, ke Seriwe, desa Seriwe, ada juga di desa ya Ekas Buana. Ekas Buana ya namanya ya, Ekas Buana, ada juga yang Kuang Rundun, itu daerah pantainya keren-keren banget. Ya, siapa tahu mau ke sana atau mau menikmati misalkan rumput laut, ya sudah ke Seriwe saja. Ya, jadi daerah sana itu bagus.
Ya, kemudian ada lagi destinasi yang kira-kira nyantol itu di teman-teman itu untuk apa namanya diplaningkan untuk dikunjungi. Kebetulan kalau bahas tentang Pantai Selatan sih ada tempat ya favorit keluarga sih di areanya dekat Pantai Pink. Oke. Di Tanjung Ringgit. Oke. Jadi di Baik, sana Tanjung Ringgit. bukan hanya kita menikmati pantainya, kita juga bisa menikmati, bisa mancing, Oke, mancing. camping ceria lah bersama Oke. keluarga. Dan juga kebanyakan tadi membahas tentang keindahan pantainya, tentang alamnya lah. Namun yang dilupakan di sana itu kayak destinasi sejarahnya. Oke. Jadi kebetulan di sana kan masih banyak ada peninggalan-peninggalan kayak meriam itu Betul. yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu lah itu dari meriam kayak gua Jepang itu. Jadi kebetulan udah saya diceritain sama teman-teman yang asli dari sana. Memang ini belum dikemas lah, packagingnya belum rapi lah sama orang sini, belum dikelola sama sekali. Itu sih yang miris sekali saya lihat. Padahal ini sangat wow loh kalau dikemas secara bagus dan baik. Dan juga di gua Jepang itu yang di dekat Pantai Pink sih. Iya. Gua Jepang itu dulunya sih belum ditutup dia. Ditutup ya. Dulu belum ditutup, tapi saya telusurin kenapa sih ditutup. Ternyata udah terjadi hal yang nggak senonoh di sana. Oke. Sama ya mungkin orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke, lah. Makanya mau nggak mau biar nggak terulang lagi ditutup lah. Gitu sih. Ya, ya memang di desa Sekaroh itu ya masuknya. Sekaroh memang potensi banget memang daerah-daerah sana. Intinya kalau berbicara tentang Pantai Selatan itu mungkin ya tidak ada duanya lah kalau kita berbicara pantai ya. Jadi potensial sekali karakteristik dari produk-produk wisata di bagian selatan Jawa ini. Ya, jadi kalau pemirsa Guru Dana yang kebetulan menyaksikan channel ini, kalau mau berlibur, apalagi sekarang ini sudah mau akhir semester, ya adik-adik yang mau tamat SMA kemudian berencana untuk berlibur, ayo ke Pantai Selatan. Jadi banyak tawaran yang bisa teman-teman itu nikmati, mulai dari suguhan pantainya yang berpasir putih, ada juga histori sejarahnya, peninggalan dari zaman dulu ya yang masih tersimpan rapi. Kemudian yang paling penting adalah memang masyarakatnya yang perlu kita lihat bagaimana, kemudian bagaimana orang bertani dan nelayan di sana. Ya culture-nya itu bisa menjadi wahana belajar bagi kita semua. Nah, jadi mungkin kita cukupkan untuk podcast kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah bisa hadir di podcast Guru Dana. Siapa tahu besok akan ada sesi lagi. Mungkin kita akan coba mengulas ya tentang destinasi wisata Pantai Selatan saja. Siapa tahu berkenan nanti kita sharing-sharing. Siapa tahu nanti ada dari keluarga kita yang mau berkunjung, atau mungkin ada sahabat kerabat kita dari luar kota yang mau pergi, yang kebetulan menyaksikan channel ini kan, siapa tahu ya direkomendasi gitu ya. Oke, saya Guru Dana, host pada kesempatan hari ini, mengucapkan terima kasih. Kita akan ketemu di lain sisi dan momen yang lebih berbahagia ya.